Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anak dengan Bu Farida untuk anak-anakku kelas 5 yang sekarang mungkin masih belum bisa bertatap muka dengan Bu Guru. Perlu saya sampaikan bahwa hari ini Bu Guru selaku wali kelas 5, tetapi untuk materi SK ini berlaku untuk semua kelas 5. Untuk yang pertama, sebelum kita mempelajari atau melakukan sesuatu pekerjaan, marilah kita selalu senantiasa melakukan dengan pembacaan doa. Untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bu Farida nanti akan menjelaskan materi SKI. SKI itu kepanjangan dari Sejarah Kebudayaan Islam dengan judulnya atau temanya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Mungkin anak-anak belum mempunyai atau belum menerima buku LKS dan lain sebagainya karena sesuatu hal. Oleh karena itu, melalui video pembelajaran ini Bu Farida akan menyampaikan materi tersebut. Nah anak-anak, kalau kita mempelajari SKI tentunya banyak bercerita. Kalau kalian tidak suka membaca atau kurang membaca, maka pengalaman pun juga akan berkurang. Oleh karena itu, hari ini saya akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah. Perlu diketahui bersama bahwa sebelum Madinah dikenal, itu adalah nama kota Madinah disebut dengan kota Yasrib. Sebelum Madinah dikenal adalah nama kota Yasrib. Nah, sekarang yang kita tenornya adalah kota Madinah Al-Munawwaroh. Apa itu kota Madinah Al-Munawwaroh? Yaitu kota yang disinari, kota yang diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat-saat tertentu kota Madinah ini banyak dikunjungi atau diziarahi oleh kaum muslimin seluruh dunia. Kapankah itu? Nah, pada saat umroh, pada saat haji, mereka selalu mengunjungi kota Madinah. Karena apa? Di situ juga ada sejarah besar yang perlu diingat atau diingat atau dilaksanakan. Contohnya, di situ ada masjid besar yang namanya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu adalah sejarahnya bahwa masjid yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW yang berada di masjid di kota Madinah. Nah, kalau memang anak-anak yang sekiranya orang tua atau anak-anak yang sudah pernah ke sana, insya Allah tahu di mana itu tempatnya Masjid Nabawi. Tentunya ada di Madinah, dan di dalam masjid itu ada banyak orang mengunjungi di situ. Nah, di situ apakah rekreasi aja? Tidak, mereka itu adalah memohon kepada Allah dan ziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW. Karena di situ ada tempat atau makam Nabi Muhammad yang diletakkan di Masjid Nabawi situ. Baik, berikutnya anak-anak saya akan jelaskan bagaimana kondisi atau keadaan masyarakat Madinah sebelumnya. Nah, masyarakat Madinah awalnya memang terdiri dari penduduk asli, namun juga ada loh pendatang. Ya, kayak kita yang di sini di daerah Sukodon atau Sidoarjo, ada pribumi, ada pendatang. Nah, di Madinah ini awalnya memang penduduk aslinya terdiri dari suku Aus dan suku Khosraj. Dua suku ini, ya kalau kita lihat sejarahnya, mereka itu ada yang selalu mempertahankan kebenarannya, ada yang saling menyalahkan dan lain sebagainya, sehingga terciptalah
pertikaian atau apa itu namanya, perselisihan antara kedua suku. Nah, di situ terjadilah perang yang namanya perang Bu'ats. Nah, itu dari suku yang pribumi, apalagi pendatang. Nah, di sini untuk penduduk ya pendatang terdiri dari orang-orang Yahudi. Dari orang-orang Yahudi tersendiri pun juga terdiri dari Bani Quraidah. Itu yang pertama. Ada Bani Kainuko. Dan yang ketiga ada Bani Nadir. Semuanya ini ada bani-bani. Nah, semua yang ada di sini mungkin juga banyak perselisihan-perselisihan yang mereka alami. Oleh karena itu, Rasulullah punya pemikiran. Kalau memang masyarakat Madinah seperti ini, bagaimana langkah selanjutnya? Oleh karena itu, sebagai pemimpin yang adil, maka Nabi Muhammad mempunyai langkah-langkah untuk mempersatukan umat Islam. Nah, langkah-langkah apakah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad untuk mempersatukan umat Islam? Satu, membangun masjid. Anak-anak mungkin kalau sampai semuanya melihat bahwa masjid itu untuk sholat, iya betul. Tetapi pada saat itu masjid dibangun selain untuk sholat, juga untuk sharing, untuk tukar pendapat, untuk bersilaturahmi. Nah, dari situ anak-anak, makanya kegunaan masjid itu banyak sekali. Jangan dilihat dari segi hanya untuk sholat, karena dulu memang tempat untuk musyawarah itu tentunya di serambi masjid. Nah, kalau sekarang banyak ada kantor-kantor, ada instansi-instansi yang buat untuk rapat dan sebagainya. Kalau dulu tidak ada, pasti memakai masjid. Nah, berikutnya Nabi Muhammad bagaimana untuk mempersatukan umat Islam di Madinah, yaitu mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Nah, dari situ anak-anak, Nabi Muhammad, kaum Muhajirin yang dari Mekah itu tidak punya apa-apa, kemudian tidak punya bekal apa-apa, tapi orang Ansor sendiri menerima apa yang di kaum Muhajirin datang tadi, dikasih misalkan tidak punya pekerjaan, kaum Ansor telah menyediakan lahan untuk bertani, berkebun dan lain sebagainya. Dari situ terciptalah persaudaraan yang dinamakan ukhuwah Islamiyah. Ya, jadi semuanya tidak ada bedanya, baik itu Muhajirin atau Ansor, itu semua sama. Berikutnya langkah yang ketiga adalah membuat piagam Madinah. Anak-anak tentunya mungkin tahu apa itu piagam. Piagam itu adalah perjanjian. Nah, Nabi Muhammad membuat piagam Madinah yang isinya nanti ada banyak, sekitar 6 untuk membuat perjanjian yang harus dilakukan oleh kaum Yahudi dan kaum Muslimin. Apa itu isinya, anak? Nomor 1, kaum Yahudi damai bersama kaum Muslimin dan kedua pihak bebas melaksanakan ajaran masing-masing. Jadi di sini sudah disampaikan isi perjanjian itu, tidak ada tekanan dan lain sebagainya untuk melaksanakan ajarannya sesuai ajaran masing-masing. Jadi tidak boleh mencela, tidak boleh menghina dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, isi perjanjiannya adalah kaum Muslimin dan Yahudi wajib tolong menolong, walaupun bukan sesama Islam. Siapa saja yang menyerang mereka, mereka harus menolongnya. Itu diantara isi perjanjian Madinah yang kedua. Jadi tidak melihat itu orang Islam, itu orang Yahudi, mereka harus bersama-sama saling membantu. Untuk yang ketiga, kaum Muslimin dan kaum Yahudi wajib nasihat menasehati
dan tolong menolong dalam melaksanakan kebijaksanaan dan keutamaan. Jadi itu Nabi Muhammad membuat piagam itu semata-mata memang untuk mempersatukan kaum muslimin dengan bangsa Yahudi, walaupun mereka berbeda agama, tapi tetap harus saling tolong menolong dan tidak boleh saling mencela. Berikutnya yang keempat adalah kota Madinah adalah kota yang suci yang wajib dihormati oleh mereka yang terikat dengan perjanjian itu. Orang-orang Muslim dan orang-orang Yahudi wajib untuk menjaga kesucian masjid kota Madinah. Seperti yang Bu Farda sampaikan tadi, karena apa? Kota Madinah itu adalah kota yang disinari, kota yang diterangi, yang disebut dengan Madinatul Munawwaroh. Maka semuanya wajib untuk menjaga dan menghormatinya. Untuk yang kelima, kalau terjadi perselisihan antara kaum Yahudi dengan kaum muslimin, jika dikhawatirkan akan mungkin hal-hal yang tidak diinginkan, maka urusan itu hendaklah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika ada perselisihan antara Yahudi dan kaum muslimin, maka langsung diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau kepada Rasulnya. Berikutnya isi perjanjian yang terakhir, yaitu siapa saja yang tinggal dalam satu atau di luar kota Madinah wajib dilindungi, ya, kecuali orang-orang yang dolim ataupun orang-orang yang bersalah. Jadi siapapun yang menduduki atau yang tinggal di kota Madinah wajib dilindungi. Siapa tadi terkecuali? Kecuali orang-orang yang zalim atau orang-orang yang bersalah. Nah, itu tadi adalah isi piagam Madinah, anak-anak. Berikutnya untuk yang terakhir, anak-anak diberikan tugas yang isinya nanti melihat pada video pembelajaran dan dikerjakan di buku tugasnya masing-masing. Nomor 1 sudah tertera di sini ya, coba dilihat besok. Yang kedua, selain apa fungsi masjid selain untuk beribadah. Yang ketiga, mengapa Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Dan yang terakhir, silakan anak-anak menulis isi perjanjian atau piagam Madinah yang tadi sudah dijelaskan. Nanti kalau ada pertanyaan, Bu, saya enggak tahu, silakan dibuka video pembelajarannya ya. Kiranya hanya ini yang Bu Farda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Dan Bu Farda akhiri, sebelum saya akhiri, pesannya Bu Guru, tetap anak-anak semangat belajar di rumah, walaupun tidak secara langsung, kita tetap wajib belajar yang sesungguhnya. Jangan lupa keluar rumah pakai masker ya, jadi anak-anak tetap menjaga kesehatan di rumah. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.